Ya sering kalau Mobile Legends kayak kalau misalkan aku mainnya tuh kan kadang aku lagi gak mood gitu kan main. Lagi jelek lah. Terus kayak musuhnya, oh pantas perempuan sampai didatengin ke rumah. Jadi udah ciri khas gitu. Hai Dex People, apa kabar semuanya? Kita kembali lagi bersama aku Elman yang pastinya di Dex Talk yang kita pastinya bakalan ngomongin hal-hal seru banget, hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang dan hal yang mungkin lagi hot banget ya hari ini. Nah, hari ini gue bakalan ngomongin sesuatu yang agak berbeda dikit. Di sini udah ada guest kita hari ini namanya Not ya. Yeay. Halo Not apa kabar? Baik. Ini Not maksudnya apa? Tidak gitu. Tidak. Not tuh asalnya dari mana sih? Aku asli Bandung sebenarnya. Oke, tapi nama Not itu dari mana? Namanya Not tuh dari teman aku sih sebenarnya iseng-iseng gitu. Jadi dulu aku tuh sering iseng sama temanku kayak nih Not yang lihat ini tuh kayak aku pukul gitu. Jadi udah ciri khas gitu. Makanya mereka panggil aku, Not gitu. Itu dari kapan dipanggil Not? Emang nama asli kamu siapa sih kalau boleh tahu? Nama asli aku sebenarnya Neng Lidiawati. Jauh kan ke Not? Neng Lidiawati ya. Iya. Ya namanya Sunda banget gitu. Sunda banget. Kenapa bisa jauh banget ya? Dari Not. Jauh ya karena itu dia yang iseng itu Not jadi Not kan. Itu awal mulanya tuh aku SMA kalau nggak salah. Oh oke. Terus akhirnya sampai ke bawah sampai sekarang lah ya. Iya. Kamu apa kabar ini? Baik. Lagi sibuk apa? Sekarang sibuk endorse, live streaming. Live streamingnya nge-game gak sih? Nge-game lah pasti. Ya pas banget nih ya kayak topik kita episode kali ini. Kita bakalan ngomongin cewek gamers. Dia jagoan di game, tangguh di real life. Apa bener kamu jagoan di game dan tangguh di real life? Mari kita tanya-tanya. Kamu tuh mulai kapan sih suka game gitu? Ini kan kamu terkenalnya sebagai influencer atau content creator dalam bidang gamers lah ya. Iya, nah itu betul. sejak kapan sih awal mulanya kenapa bisa suka gaming? Awal mulanya tuh aku dulu SMA. Kalau ditanya kenapa, karena mantanku sih sebenarnya dulu. Oh, Jadi oke. aku tuh dulu sering ditinggalin sama mantanku gitu. Ditinggalin ke? Ditinggalin, nggak ngabarin gitu selama 8 jam, 4 jam gitu. Kayak ngapain sih dia? Dia main game. Terus dari situ aku nggak mau egois kan, jadi aku kayak harus mencintai hobi dia juga anjol. Jadi aku berusaha mengerti dan aku berusaha belajar main game gitu biar bisa main sama dia gitu. Jadi sebenarnya mantan kamu lah ya yang memperkenalkan itu. Terus yang ngajarin juga mantan. Enggak sih, belajar sendiri. Itu apa sih game apa sih yang pertama kali? Pertama kali banget aku main game Mobile Legends. Oh Mobile Legend, udah Mobile Legend ya dari. Iya. Aku tuh sebenarnya sempet diajarin Mobile Legend tuh, tapi kayak agak ribet ya. Agak ribet ya. Aku biasa main bekel. jadinya kayak emang ribet gitu. Kalau kamu emang langsung mencintai itu langsung seru ya nih gitu atau yang kayak atau langsung yang kayak apa namanya? Wah langsung suka nih langsung ya gua anak gamers banget gitu. Apa enggak sih. pelan-pelan? Pelan-pelan sih awalnya juga kayak aduh apaan ini game ribet banget gitu kan karena kan banyak skill-skill terus kayak aku harus mengerti beberapa hal gitu, harus belajar juga. Tapi lama-kelamaan jadi suka sih. Kalau suka aku pasti mainin itu terus gitu. Oke. Terus akhirnya kamu butuh berapa lama untuk bisa akhirnya menjadi seorang gamers lah gitu? Kira-kira berapa ya, setahunan kayaknya. Setahunan. Setahun itu belajar mulu. Belajar Tapi untuk menjadi aku gamers. cuman bisa main doang sih, nggak jago ya. Oke. Akhirnya kamu bisa menjadi pro dan akhirnya content creator itu apa yang ngebuat kamu bisa akhirnya ya menjadi content creator yang terkenal di bidang game gitu? Dulu tuh aku belum ngerti sama sekali tentang e-sport ya. Jadi aku dulu taunya tuh kayak e-sport tuh orang-orang yang emang jago di game gitu. Ternyata di e-sport tuh banyak banget ininya, ada BA, ada talent. Jadi di sana nggak perlu kita cuman jago doang, jadi bisa jadi talent juga yang dimana itu bidang aku juga kan, kayak syuting, bikin konten gitu. Nah aku disuruh masuk ke sana, dari situ aku mulai belajar lah.
Oke, mengenal. jadi sebenarnya gaming e-sport itu ya di bidang gamingnya itu sebenarnya nggak cuman apa namanya, nggak cuman Pro player. iya nggak cuman main aja, Iya, di sana main juga aja. ada brand ambasadornya juga, Iya, dan kayak kamu betul. juga ya karena parasnya cantik ya, teteh Sunda gitu. Jadi kamu juga diajak syuting juga akhirnya gitu. Itu udah berapa lama tuh di e-sport itu? Aku kemarin tuh 2 tahun. 2 tahun Oke. di e-sport. Oke, dan apa namanya, pendapat orang-orang gitu, pendapat netizen kaget nggak sih ngeliat, ih cewek gitu, apa namanya, cewek kok main game Main gitu. game ya. Ada nggak sih yang rese lah ya gitu? Yang rasa sih pasti ada pro kontra ya, pasti ada aja. Cuman sekarang tuh udah banyak banget sih cewek juga yang masuk Oke. ke dunia game. Tapi awal-awal pas kamu masuk itu banyak cewek apa enggak apa? Udah lumayan sih, udah Oke. lumayan juga. Cibiran netizen apa aja sih biasanya? Apa kebanyakan karena e-gaming kan kebanyakan cowok kali, jadi seneng kali ada ceweknya gitu. Iya Apa sih gimana? kebanyakan cowok, tapi cowok juga ada yang beberapa yang agak rese juga sih gitu. Contohnya gimana sih resenya tuh? eh Kayak gimana ya, kayak ya modal tampang doang gitu. Oke. Gitu-gitulah pasti. Iya pasti ada lah ya pro kontra gitu, pro apalagi kontra. netizen nyinyir ya gitu. Nah kalau keluarga gimana? Kalau keluarga sih bukan lebih ke nyinyir ya, ada beberapa keluargaku yang mungkin belum tahu tentang e-sport. Oke. Jadi kayak, ini sebenarnya si Neng ini kerja apa sih di Jakarta gitu. Oh tapi Ya, kamu bukan lahir di Jakarta, bukan besar di Jakarta, bukan. emang di Bandung ya? Emang di Bandung aku. Oh, Aku oke. merantau, aku setelah SMA tuh keluar SMA langsung merantau di Jakarta. Oke. Terus gimana kayak ibu bapak gitu, si Eneng nih gimana sih Eneng mau ke Jakarta gitu? Kalau mama kan emang agak khawatir juga sih pertama Oke. kali ke Jakarta karena aku kan anak bungsu ya. Anak Oke. terakhir, jadi kayak belum jarang jauh dari orang tua, terus kalinya jauh lama kan. Tapi kesini mereka support sih sampai saat Oke. ini. Ingat nggak kamu waktu minta izinnya gitu gimana, kayak manggilnya apa? Mama. Mama. Mah, Neng mau ke Jakarta gitu, mau kerja jadi apa? Jadi gamers gitu. Itu gimana cara bilangnya? Tapi dulu aku sebenarnya nggak langsung ke gamer sih. Dulu Oke. entertain dulu. Oke. Syuting terus kayak mau kerja di Jakarta gitu, terus kayak aduh Neng jauh-jauh teuing gitu kan, kalau jauh-jauh teuing Neng kumaha di ditu gitu, gimana di sana nanti. Tapi awal-awal aku ditemenin sama kakakku sih. Oke. Temenin dulu beberapa Dan lama. akhirnya kamu butuh beberapa tahun akhirnya kayak bisa ngebuat orang tua. Oh iya emang anak gue emang anak aing ya, sukanya di bidang ini gitu. Iya. Itu butuh berapa lama tuh untuk meyakinkan mereka? Kayaknya sebenarnya dari SMA juga udah pada tahu sih, kayaknya bidang aku tuh udah di situ sih Dia sebenarnya di udah pada. entertainment, kayak pokoknya tampil lah ya Iya, gitu. jadi mereka tinggal mensupport aja sih. Oke. Tapi nggak ada yang kayak nggak boleh. Apa sih bahasa Sundanya nggak boleh? Ulah. Ulah. Ente aya. Nggak ada. Jadi pokoknya semua support lah ya. Support, Gitu. alhamdulillah. Nah kalau umpamanya untuk apa namanya e-sport ya namanya ini. E-sport. Nah e-sport itu tuh kalau umpamanya kamu mau masuk ke e-sport ini, itu tuh apa aja sih yang mesti dipersiapkan, bukan dipersiapkan ya, apa kayak mesti yang kamu punya tuh apa selain skill bermain ya, itu apa aja sih? Mungkin tergantung juga ya masuknya mau jadi pro player, talent atau BA gitu. Kalau pro player ya pasti mereka harus punya bakat lah ya, bakat. Iya. Mungkin kayak punya apa sih namanya? Kayak punya Keahlian, keahlian Oh, oke, skill oke. gitu, kayak mereka udah turnamen atau gimana udah mulai mengerti. Kalau misalkan talent sama BA mungkin apa ya? Harus agak mengerti juga tentang e-sport sih harusnya. Oke. Harus tentang game Maksudnya gitu. talent itu ngapain sih? Biasanya cuman ya udah jadi dia di bidang e-sport, dan talent berarti dia cuman ya jadi kayak apa namanya hosting gitu-gitu atau kayak gimana sih? Aku tuh soalnya nggak tahu sama sekali tentang e-sport, gaming gitu. Kalau talent tuh sama aja sih, kayak misalnya kalau e-sportnya ini tuh lagi ada konten atau ngapain,
kan ada brand juga kan, Iya. harus syuting, paling photoshoot gitu-gitu sih. Oke. Photoshoot untuk kayak maksudnya sama brand ini Iya, gitu. sama brand yang sponsor gitu Oke. biasanya. Berarti kamu banyak dong brand gaming gitu yang udah pernah kamu kayak jadi brand ambasadornya gitu. Lebih tepatnya bukan jadi brand ambassador si produknya ya, brand ambassador e-sportnya gitu. Nah, oke. di e-sport ini tuh ada sponsor. Nah, aku tuh harus ngiklanin sponsor-sponsor ini gitu. Oke. Jadi kamu juga harus bisa berbicara dong ke kamera kayak mempromosikan itu gitu jadinya. Ya. Jadi nggak cuma bisa main game doang dong kamu Iya, ya. betul. Harus mengasah skill public speaking juga Iya, ya. betul. Ini banyak nih kan perempuan ya, teman-teman yang mungkin dia pecinta game juga gitu loh. Dan pingin seperti kamu gitu, menginspirasikan kamu gitu. Apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman cewek ciwi-ciwi itu ya? Ciwi-ciwi kalau sekarang Ciwi-ciwi. untuk cewek-cewek yang mau ini mungkin sekarang udah lumayan banyak banget ya, dan mereka juga udah agak ngerti buat masuk ke dunia e-sport. Mungkin dari aku sih jangan pernah takut buat ngembangin bakat sama potensi kalian sih. Oke. Jadi ya karena mau masuk di e-sport ini nggak cuma bisa main game doang, tapi harus bisa public speaking dan segala macamnya ya gitu. Kamu pernah nggak sih dianggap remeh sama lawannya gitu, lawan sesama gaming gitu, karena kamu seorang perempuan gitu? Sering sih. Oh ya. Ya sering kalau Mobile Legends kayak kalau misalkan aku mainnya tuh kan kadang aku lagi gak mood gitu kan main. Lagi jelek lah. Terus kayak musuhnya, oh pantas perempuan gitu. Oh pernah kayak gitu? Pernah. Jangan salah loh, perempuan banyak juga yang keren-keren. Terus. Ya kadang ada yang kayak gitu juga sih. Oke. Terus tanggapan kamu gimana? Aku kadang kesel sih. Kadang kesel kayak, aduh kenapa sih harus dimarahin gitu, kenapa nggak saling support, ini kita satu tim gitu, tapi ya gimana lagi gitu. Tapi kamu sering kebanyakan yang nge-support apa sering yang mencibir, yang nganggep remeh gitu? Hanya karena kamu perempuan ya gitu. Kayak di underestimate gitu, cenah kan. Tapi kalau ini sih biasanya banyak yang cueknya sih, kayak nggak yang kayak gimana gitu. Karena ini kan sebenarnya sesuatu yang beda ya, sesuatu kayak kamu seorang perempuan yang cantik yang aku ngeliatnya pertama kali kamu tuh model. Model gitu, aku pertama kali ngeliatnya model, rupanya kamu juga gamers gitu kan. Nah, pernah nggak sih kamu ngerasain down gara-gara ada yang ngeremehin kamu lah dari keluarga, atau mungkin ya kan namanya pekerjaan nggak selamanya mulus kan. Betul. Terus kamu curhat lah ke teman, ke netizen, kemana lah gitu, ke keluarga gitu, kayak ya kamu ada nggak sih pernah kayak kamu lagian sih udah tau perempuan kerja di segini-gini, terus akhirnya down kayak nggak jadi deh gue, nggak jadi lagi deh kerja di sini gitu. Ada nggak? Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau ngerasain kayak gitu ya pasti ya, karena nggak semulus itu ya. Karena masalah itu aku nggak pernah, masalahnya tuh aku tuh nggak pernah cerita ke orang tua gitu loh, cerita ke keluarga, karena orang tuaku tuh takut kepikiran gitu, sakit, nah gitu. Jadi paling enggak aku cerita ke teman, kalau enggak aku pendam sendiri gitu. Pasti ada lah, kayak kalau misalkan aku lagi banyak masalah gitu. Karena aku nggak pasti kayak setiap aku punya masalah kayak story, nggak mungkin kan. Ke temen deh yang pamannya temen curhat gitu. Temen curhat ada, paling kayak netizen juga kadang ada beberapa yang kayak bikin aku down gitu. Tapi lebih banyaknya sih yang support sih, makanya aku kayak terharu tuh itu sih. Kayak banyak yang support gitu. Tapi kamu ngerasa susah nggak sih sebagai perempuan gitu masuk ke yang biasanya nih ini area cowok gitu kan? Aku aja takut loh kalau masuk, soalnya ada cowok, takut dibully. Kamu nggak ada takut kah pertama-tama mau masuk, atau kayak ada tantangan sendiri nggak sih yang kamu rasain gitu? Apalagi kan aing mah perempuan gitu, kayak bisa nggak ya gue diterima di yang field yang cowok punya gitu? Pernah nggak? Kalau itu sih enggak sih ya, karena beda profesi gitu loh. Kalau cowok tuh dia pro player kan, kalau aku sebagai konten. Jadi misalnya kalau mereka lagi turnamen itu aku cuma datang buat bikin vlog atau bikin konten gitu doang, dan habis itu kita nggak bareng-bareng, maksudnya nggak tinggal bareng. Kalau mereka kan ada GH kan, namanya gaming host. Gaming host tuh kayak buat mereka latihan,
pada tinggal di situ. Paling Oh, ada latihan juga? Ada, kayak kerja gitu. Kayak atlet gitu ya? Iya, jadi liburnya tuh Sabtu Minggu kalau nggak salah mereka tuh. Oh, oke. Terus udah gitu kamu di sana berbeda lah ya dengan... Berbeda, tinggalnya pun berbeda. Ah, oke. Nggak disatuin. Iya. Jadi ini aku juga baru tahu nih ya buat Dex people yang pemain lagi nonton yang, perempuan kok ikut gaming gitu. Nah, rupanya emang banyak ya fieldnya di sana gitu. Betul. Terus kalau kamu mau nggak jadi pro player juga gitu? Kalau pro player kayaknya enggak deh kalau aku. Aku cuma bisa main beberapa game gitu, cuma bisa main doang tapi enggak sampai jago sih. Oke. Tapi kamu pengen nggak ada tuh keinginan kayak gue juga harus sama nih kayak cowok-cowok ini, gue juga bisa nge-host, maksudnya ya jadi talent, jadi brand ambassador-nya juga, tapi gue pro juga gitu. Enggak sih, kalau aku dari dulu aku selalu ditanya mau nggak jadi pro player, enggak sih. Tapi setidaknya bisa lah ya kalau diadu lah, gitu itu. masih bisa. Jadi kayak karate gitu bisa diadu nih dia gitu. Iya. Tapi kalau mamanya nih ya sebagai perempuan gitu, sebagai perempuan terus udah gitu mau juga masuk ke apa namanya e-sport atau yang di bidang gaming itu harus punya skill, setidaknya harus bisa main game nggak atau nggak usah? Harus sih. Kalau di sport iya. Kenapa gitu? Bisa nggak sih kayak mamanya nih aku gitu nggak punya pengetahuan tentang gaming gitu, main game aja cuma main sirkus ya, sirkus Nintendo dulu. itu bisa nggak? Apa harus tahu dong produk-produknya gitu? Setidaknya sih tahu dikit lah ya, nggak perlu kayak tahu banget, mungkin kayak lama kelamaan jadi belajar sendiri juga sih. Dulu juga aku nggak terlalu tahu semua game gitu kan, tapi kesini-sini kayak misalnya aku kan jadi BA kan, jadi BA ini tuh kayak setiap turnamen PUBG, Mobile Legends, Free Fire itu aku harus datang kan ke turnamennya. Jadi kayak kalau misalkan bikin konten tuh jadi nyambung aja gitu tentang gamenya, kayak aku ya setidaknya aku mengerti tentang game ini gitu, nggak jago. Gitu. Tapi kalau pamannya nih buat yang cowok-cowok gitu, kalau pamannya pingin jadi pro player itu harus kayak gimana sih? Kamu tau nggak? Mungkin kayak harus ini ya, yang aku bilang dia harus nunjukin bakat dia sih. Kayak misalkan turnamen-turnamen kayak biar dilirik sama e-sport gitu sih. Oh, jadi turnamennya itu bebas buat semua orang? Bebas. Oke. Soalnya ada teman kosan aku, dia seneng banget main PUBG. Oh iya. Terus kayak dikit-dikit PUBG di dapur, PUBG jedar gitu-gitu kan, Free Fire yang kayak gitu-gitu kan. Nah kayaknya dia udah jago gitu. Jadi bisa langsung aja kayak daftar gitu bisa? Bisa daftar, biasanya ada turnamen offline kayak gitu-gitu sih biasanya. Di setiap daerah, nah dari daerah biasanya langsung ningkat lagi kemana, terus sampai nanti dilirik sama e-sport biasanya. Nanti sampai gitu ke sih tingkat harusnya. nasional gitu ya? Sampai ada yang internasional nggak sih? Ada. Ya ampun. Ini mungkin Dextalk ya yang pingin yang biasanya rebahan sambil gaming gitu. Kalau mau udah jago, udah ikut aja turnamennya gitu. Turnamennya ada di mana aja? Apa cuman di Jakarta doang? Jadi yang di daerah harus ke Jakarta. Banyak sih. Kemarin aja aku pas Free Fire itu dia internasional kan di Singapura kalau nggak salah. Oke. Aku ikut ke sana juga. Oke. Seru-seru. Yang hal terseru tuh apa sih sebenarnya yang sebagai kamu ya, sebagai not ini kerja di bidang e-sport ini apa sih? Banyak hal sih yang aku pelajarin dari e-sport, kayak tapi serunya tuh kayak aku ngikut-ngikut mereka turnamen gitu, kayak tahu dari misalnya dia kalah kayak gimana, aku kalah ikut nangis gitu kayak kalau berarti menang kayak atlet gitu ya, kayak kamu nemenin atlet gitu, kalau dia kalah dia nangis. Terus kalau aku ikut nangis, menang juga nangis, jadi terharu, seru-seru. Kayak menang gitu terus ada bendera Indonesia gitu, kayak Indonesia Raya gitu. Iya. Kayak atlet gitu. ya? Iya. Oh ya ampun, gue nggak tahu loh sumpah. Ini pertama kalinya loh kayak, soalnya kan aku nggak tahu tentang gaming sama sekali gitu, kayak pernah diajarin apa tuh namanya Mobile Legend gitu kan, ini apa sih susah banget gitu, terus kecil-kecil gitu mainannya gitu. Mungkin kalau di komputer lebih gede kali ya gitu sih. Jadi buat Dex people mungkin ya yang kalau mamanya pingin pingin jadi pro player bisa langsung ikut turnamennya aja gitu. Terus kamu ada rencana apa lagi nggak sih yang akan kamu lakukan di bidang gaming ini, di bidang e-sport? Kalau rencana apa ya yang paling sekarang sih masih fokus ke buat bikin konten kayak gitu-gitu sih, buat ke YouTube.
Karena aku kan udah beberapa bulan lah aku udah nggak di EVOS lagi kan. Jadi kayak aku lebih memfokuskan ke diri aku dulu aja dulu. Aku mau nanya deh, kan ini sekali lagi ya, ini kan bidang cowok gitu. Terus kamu kerja banyak cowoknya gitu kan. Dan kamu kan gelis pisan gitu kan. Ada nggak sih ganggu-ganggu gitu? Gengges ya, wah. Yang kayak ayolah, kayak pokoknya ngeganggu lah dari hal kecil sampai besar gitu, ada nggak sih? Ngeganggu-ganggu kayak Iya, ngeflirting lah gitu, kayak neng mau kemana neng gitu. Ada abang dangdutan yuk neng. Aku tuh dulu pernah ini sama followersku ada yang sampai didatengin ke rumah. Oh iya? Iya. Ngefans gila gitu, Gila ngefans gitu, banget. misalnya sampai datang ke rumah. Terus ada juga beberapa yang kayak dia tuh kena tipu, kayak ada orang yang nyamar jadi aku, terus kayak dia pura-pura jadi pacar dia gitu, terus datang ke rumahku kayak dia, aku pacarnya not gitu loh. Terus gimana dong? Terus aku bilang bukan, aku takut. Tapi kamu sekarang lagi ada pasangan kah, ada pacar kah, apa lagi single ya? Ini? Ada. Oh lagi ada ya guys. Jangan ganggu-ganggu ya. Nah itu gimana kalau pamannya tanggapan pasangan kamu, pacar kamu? Kalau Ada yang gengges gitu? kalau pacar aku sih pasti dia juga udah ngerti kayak aku kerjanya gimana gitu, jadi bisa maklumin itu sih. Oke. Dia juga gamers juga? Dulu dia gamers. Tapi nggak mau jadi pro ya? Dulu dia pro player juga. Oke. Jadi pro player itu bisa kayak udah deh gue nggak mau main gitu, kayak udah nggak ikut. Maksudnya kamu bukan bagian dari gaming lagi gitu. Apa gimana sih kalau mau berhenti? Kalau atlet kan berhenti masih ada pemerintah, ada sokongan dari pemerintah gitu. Di situ ada juga nggak sih? Kalau di e-sport tuh biasanya kalau berhenti tuh antara dia habis kontrak. Habis kontrak kan ada kontraknya gitu. Iya. Kalau habis kontrak Biasanya terus kontrak berapa lama tuh? biasanya sih minimal, kalau yang aku tahu sih 2 tahun ya. Oke. Terus. Ya kalau habis kontrak, kalau dianya nggak mau lanjut, ya udah nggak lanjut gitu. Oke. Advantage, apa tuh bahasa Indonesianya ya, advantage. Kelebihannya di gaming tuh apa sih sebenarnya? Kelebihan di gaming mungkin hobi yang dibayar kali ya. Oh iya, bisa dibayar juga? Iya, per bulan kita tuh digaji. Oke. Nah kalau mamanya gamers perempuan, kelebihannya apa? Gamers perempuan kelebihannya sama aja sih. Nggak lebih outstanding gitu karena ya gue kan perempuan. Enggak, terus sama gitu. aja sih. Oh sama aja. Ya Allah. Terus udah kayak gitu kalau balik lagi nih ke masalah pribadi ya. Kamu kan juga kuliah atau gimana? Aku enggak kuliah. Tapi pas waktu SMA itu kan udah mulai game kan. Nah, itu keganggu nggak sekolah? Enggak. Sedikit sih. Sedikit Karena baru ingat. Sedikit sih ngeganggu ke jam tidur aja sih. Tapi nggak ngeganggu ke nilai ke apa sih. Sampai sekarang masih keganggu nggak tidur? Banget. Ini aja baru tidur 4 jam kayaknya. Emang kenapa sih kalau gamers itu jarang tidur apa gimana? Gimana ya? Kayak kebalik gitu tidurnya. Kenapa malam-malam? Kenapa nggak siang-siang aja? Gak tahu, kayak seru malam aja gitu. Pas lagi rebahan mau main. Iya, kadang aku main game tuh sampai 12 jam gitu. Oke. Itu main apa aja biasanya? Aku kalau main lama itu main GTA roleplay. Oke. GTA 5. Dan itu kamu mainnya di komputer Di atau PC, iya. Atau di Komputer. handphone? Di PC kalau itu, komputer ya. Jadi kamu juga main gitu, biasanya tidur jam berapa kalau gaming itu? Biasanya Main kalau game. lagi asik-asiknya aku tidur paling jam 9 pagi. Hah? Itu ginjal nggak apa-apa tuh, ginjal. Usus nggak Tapi apa-apa. jangan dicontoh ya. Ini Biasanya nggak sehat. jam 9 pagi berarti dari jam Dari jam 9 lagi. jam 9. Jadi jam 9 malam. Malam sampai jam 9 Itu pagi. nggak tidur-tidur? Enggak. Nggak ada kayak istirahat deh gue gitu, nggak ada? Makan gitu nggak ada? Makan ada, sambil makan biasanya live streaming gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini pekerjaan yang berat juga ya kalau mau jadi pro ya. Kamu mungkin ada pesan-pesan nggak sih buat buat orang-orang yang pingin jadi pro gamers gitu mau di Mobile Legend kayak atau mau di PUBG kayak gimana kayak gitu, ada nggak buat Dex people untuk saran gitu, tips lah biar jadi seperti kamu gitu?
Yang aku bilang tadi sih, buat kalian ya sekarang mungkin udah banyak dan udah tahu juga ya buat masuk ke e-sport tuh kayak gimana. Aku sih cuma mau bilang buat kalian jangan pernah takut buat ngembangin bakat sama potensi kalian sih. Biasanya, nah kalau bakat itu apa aja biasanya sih? Bakat yang harus dikembangin tuh apa aja biasanya? Ya itu dia mungkin kayak kalau lagi main dia merasa jago mungkin kayak aduh kayaknya aku layak nih buat jadi pro player, ya itu kembangin aja Oke, gitu. oke. Nah, aku nih mau nanya lagi nih. Kamu tuh punya personality yang sama atau berbeda ketika kamu main di e-sport gitu ya, gaming gitu ya, sama di real life gitu? Game sama real life ya. Kalau ada sih beberapa game yang aku bilang tadi GTA Roleplay ini tuh dia tuh kayak game yang kita tuh bikin kehidupan sendiri di gamenya gitu. Dan ada beberapa yang nggak ngerti soal itu, kayak aku kan bikin karakter ini tuh aku sebutnya Aca kan. Oh, karakter kamu? Karakter aku namanya tuh Aca. Nah si Aca ini tuh karakternya tuh barbar gitu. Oh, Cece Jadi barbar. gangster. Oh, Cece gangster. Wah, barbar. yola, Nah, takut. iya. Nah, ada beberapa orang yang kayak menanggapi itu tuh kayak oh si Aca ini tuh sama Not padahal beda gitu. Oke. Jadi kalau kamu main Cuma apa tadi mendalami namanya? karakter GTA Roleplay. Oh, GTA Roleplay ya namanya. Iya. Nah, kamu main GTA Roleplay ketika kamu masuk di gamingnya itu ya kamu jadi seorang berbeda dong. Iya, Aca. Jadi Aca aja kayak meranin peran aja gitu. Oke. Terus banyak yang ngira kalau kamu tuh kayak gitu. Nah, Ada nggak sih ketemu sama orang kayak lo kan yang itu kan si Aca lu? nggak Lu boleh. Kan, Di gamenya ada peraturannya nggak boleh. nggak boleh apa? Nggak boleh nyangkut pautin kayak real life sama game. Kalau disangkut pautin di ban dia. Contohnya gimana tuh? Contohnya kayak misalnya, aku nih kan Aca namanya. Mm-mm. Kalau ada orang yang tahu nih Aca ini tuh Not. Terus kayak pas datang tuh kayak Not gimana nanyain tentang Not bukan Acanya, ngerti nggak? Di gamenya itu. nggak Oke. boleh. Tapi banyak nggak sih yang tahu kalau si Aca itu adalah si Not Not ini? tahu, Gitu? banyak. Oke. Kirainnya nggak boleh dikasih tahu tapi di sini dibongkar. Pernah ada juga yang kayak ya umpamanya ketika real life gitu kan ketemu gitu. Ih, Aca, lu kenapa sih serem banget di game gitu? Enggak sih kalau itu. Enggak. Karena aku live streamingnya juga kayak bikin YouTube sendiri gitu kok buat game GTA ini. Oke. YouTube-nya kayak Aca Kopet namanya. Oke. Dan itu sebenarnya bisa ditonton atau kayak gimana tuh? Bisa. Oke, bisa ditonton di YouTube. Iya di YouTube. Oke. live streaming. Ini gue baru tahu loh, sumpah. Jadi kayak bisa ngelihat personality kamu yang lain gitu ya. Iya betul. Oke. Ada kemungkinan kamu bikin karakter lain nggak? Aku lagi bikin karakter baru. Oke. Tapi belum online apa belum dirilis? Udah bikin sih, cuman belum diperanin aja. Oke. Perannya kayak gimana? Kasih kisi-kisi dong kita. Aku sih kalau yang kemarin kan kayak si Aca ini tuh perannya tuh kayak dia tuh anak Dedi gitu kan. Jadi dia manja gitu. Tapi gangster juga. Gangster. Dediku ini tuh kayak dia tuh berkuasa di kota itu gitu. Nah, yang jadi Dedi ada siapa lagi gitu? Ada orang lagi. Oke. Gitu. Terus? Iya, dia kayak berkuasa gitu di kota itu, kayak pada takut gitu, pada disegani lah. Nah kalau sekarang itu Acanya mungkin kayak aku mau bikin karakter kayak dia kan nggak punya orang tua. Oke. Dia nggak punya Namanya orang Aca tua. juga nih. Bukan, yang sekarang tuh Keira. Keira. Iya, dia nggak punya orang tua, terus jadi dia mungkin jadi keras kepala karena dia mungkin kayak butuh kasih sayang sebenarnya tapi gengsi gitu. Oke. Jadi kayak kayak nggak ini karakter tuh kayak kurang kasih sayang ibu bapak gitu ya. Tapi aslinya nggak kayak gitu kan? Enggak dong. Nah, apa aja sih suka duka yang kamu hadapin menjadi seorang gamer, terutama sebagai gamer perempuan di dunia e-sport tadi? Suka dukanya mungkin kalau sukanya dulu kali ya. Yang manisnya dulu. Kalau sukanya mungkin aku udah bisa bantu keluarga lah ya. Alhamdulillah ya. Bantu keluarga sampai sekarang. Kalau dukanya ya itu dia mungkin harus terima resiko. Kayak masih ada keluarga aja yang bilang kayak kerja apa di sana, masih dipertanyaan kerja apa gitu. Karena mereka kan belum mengerti gitu kan tentang e-sport ya. Masih bisa dimaklumi gitu. Nah, kalau pamannya ada yang nanya kan, kamu kerjanya apa gitu kan? Kalau pamannya artis gitu, pemain film kayak udah gitu lah.
Kalau aku gamer itu ada nggak sih kayak gamer? Iya, gitu? ada, pasti ada. Keluarga gitu temen Ya deket. kayak gamers emang ngasilin, sebenarnya ngasilin. Mereka tuh ada beberapa yang nggak tahu kalau masuk e-sport itu digaji gitu. Oh oke, aku kayaknya mau coba e-sport ya. Ya boleh. Ajarin nanti ya main yang Boleh, GTA boleh, roleplay boleh. itu. Boleh. Susah nggak sih sebenarnya kalau main-main GTA roleplay itu butuh berapa bulan? Berapa Untuk bulan? bisa menguasai ini tuh begini gini, soalnya tuh kadang-kadang kan banyak nih ya Dex people juga mungkin banyak yang nonton kayak main game itu ribet mesti Iya, belajar iya. itu berapa lama sih biasanya? Kalau aku sih kayak mau benar-benar mengerti gitu paling sebulan, tapi harus main terus Oke. sebulanan lah. Jadi kayak Senin ya pokoknya tiap hari deh main terus Iya, gitu iya. jadi biar terlatih gitu ya. Oke. Well, aku akhirnya tuh banyak banget loh mendapat insight ya yang tadinya aku nggak tahu, terus udah gitu sekarang jadi akhirnya aku tahu gitu ya. Mungkin Dex people juga mendapat pencerahan tentang gimana dunia e-sport, tentang dunia gaming gitu kan. Kalau mamanya mau nanya-nanya gitu, boleh nggak sih ke kamu gitu? Boleh. Boleh nanti ya, boleh dikasih di sini nih, ada nih Instagramnya Not. Tapi pernah ada nggak sih perempuan gitu kayak perempuan tiba-tiba kayak ya seorang ya maksudnya sesama perempuan kan gitu nge-DM kamu kayak Kak aku pingin di sini Kak, ajarin dong gitu, ada nggak sih, pernah nggak sih? Kayaknya belum ada sih yang sampai kayak Kak aku mau di sini ajarin dong, belum ada sih kalau sampai kayak gitu. Tapi kayak ada sih beberapa yang nanya kayak Kak tipsnya dong biar bisa masuk ke e-sport tuh kayak gimana, paling kayak gitu. Oke ya tipsnya kayak tadi yang kamu bilang kayak kembangin bakat. talent. Kalau Sama mau kalau jadi talent. ya sama ya jago main game juga gitu, Iya, nggak harus nggak ngerti harus lah. nggak harus pro ya Nggak harus gitu. pro, ngerti. Berarti kamu nih bisa main game apa aja sih, coba deh. Mobile Legends, Mobile Legend yang Free gua susah Fire. banget itu, Free Fire, PUBG. PUBG itu yang kayak gimana ya? PUBG itu yang tembak-tembakan. Free Fire juga tembak-tembakan kan? Sama. Oke terus. PUBG, Valorant. Nah itu apa tuh? Valorant sama juga tembak-tembakan. Serem ya, wah dia mainnya menembak-nembak mulu. Terus GTA roleplay, terus banyak sih CODM, CODM tuh kayak gimana? sama tembak-tembakan. Tembak-tembakan semua ya, wah. terus Battle Royale. Nah, apa lagi ya? Banyak sih, banyak. yang kamu paling suka tuh PB. apa? Sekarang sih aku lagi suka GTA roleplay sama ini Mobile Legends. Oke. Karena Mobile Legends juga Lagi mungkin dimainin. banyak juga ya yang main Iya. gitu. Di Indonesia kira-kira kamu tahu nggak sih berapa banyak yang main Mobile Legends? Hampir semua orang nggak sih? Banyak banget, Aku aja ya. sempet download, katanya bisa ngasilin duit gitu-gitu kan, sempet download. Rupanya kayak apa nih, ribet ya, nggak jadi deh gitu. Thank you so much ya Nat Iya, udah mau sama-sama. main kesini ya kan. Jadi ternyata jadi cewek gamers itu nggak begitu nggak gampang gitu ya, Iya. nggak bisa langsung kayak gue bisa main game plug gitu, rupanya juga harus ngembangin bakat. Betul. Juga harus skill juga harus kita kembangin juga gitu. Pokoknya kamu tuh jagoan di game, tangguh di real life. Kamu tangguh kan di real life? Tangguh banget. Oh perempuan-perempuan tangguh ya. Pede banget dulu bilang tangguh. Harus dong, mau jadi Iya. cewek mau jadi cowok semua harus tangguh ya Wak ya gitu. Dan sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih. Iya, Aku mau ngucapin sama-sama. juga Dex people yang udah nonton ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian gamers yang pengen jadi game pro gitu, pro games, pro master, apa namanya sebutannya tuh? Pro player. Pro player ya, semoga tercerahkan. Dan juga buat cewek ciwi-ciwi ini ya yang mau ikut masuk ke dunia e-sport juga mungkin tercerahkan, terinspirasi oleh kakak Not-Notnya gitu. Nanti mungkin kalau mamanya bisa ketemu Not-Not langsung ya pas di sana gitu. Thank you so much juga buat Dharma Express ya yang udah memberikan kita tempat ini. Dan next people kita ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa di follow, di subscribe, di komen, di like YouTube Dharma Express, dan jangan lupa dihidupin notification-nya, klik notification-nya biar kalian terupdate bersama kita semua ya. Nanti kita pastinya ngomongin hal-hal yang menarik lagi, lebih seru jeng Wak gitu ya. Udah nanti kita ketemu lagi. I'll see you next episode. Bye bye. Thank you ya Nat ya. Ajarin aku sekarang gimana kita nge-game bareng yuk sekarang. Bye bye.